Halo guys, kembali lagi bersama saya Nandi. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Game Night 2018 dengan durasi selama 93 menit atau setara 1 jam 33 menit. Tak pernah lupa, saya selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini dimulai dengan terlihat seorang pria bernama Max yang berada di sebuah bar untuk menonton permainan berhadiah. Permainan ini berbentuk tanya jawab di mana tingkat kesulitan terus meningkat. Di saat yang sama, seorang penonton bernama Annie selalu menjawab tiap pertanyaan. Tapi ternyata Annie masih kalah cepat dari Max. Sejak momen itulah, mereka berdua pun saling tertarik satu sama lain. Annie merasa sudah sangat lama untuk menemukan pria idaman. Begitu juga dengan Max yang merasa layak untuk memperjuangkan Annie. Seiring waktu berjalan, mereka rutin mengadakan permainan yang disebut Game Night dan rutin dimainkan pada malam hari di akhir pekan. Formatnya sama, tanya jawab dalam bentuk lisan ataupun visual. Namun siapapun lawannya, Annie dan Max selalu mendominasi. Tak pernah luput dari keseruan, sampai-sampai pesta pernikahan mereka pun harus diisi dengan koreografi yang berasal dari mesin arcade. Hobi yang tak pernah selesai ini terbawa ke banyak tempat. Menunggu di rumah sakit turut diisi dengan permainan dadakan. Selain mengisi waktu, ini adalah cara menghindari stres. Bukan tanpa alasan, Annie dan Max sedang mengalami satu masalah. Masalah mereka adalah sulitnya mendapat anak meski telah banyak mencoba. Tapi hari ini, seorang dokter berhasil menemukan jawaban. Yang ternyata, masalah ada di sisi Max. Dijelaskan bahwa kualitas kejunya kurang kuat sehingga menyebabkan proses pembuahan tidak optimal. Seusai dari rumah sakit, tibalah mereka di rumah. Tepat di sebelah rumah, ada satu tetangga sedang memantau. Tetangga itu bernama Gary dan ia adalah seorang polisi. Gary bertanya, kapan Max dan Annie kembali mengadakan Game Night? Sayangnya Max bersama Annie tak mau lagi untuk mengajak Gary. Mereka menganggap Gary terlalu datar semenjak cerai dengan istrinya. Dan selama ini, Game Night selalu diadakan diam-diam tanpa sepengetahuan Gary. Meski barusan ini Gary curiga kenapa Max membeli banyak snack. Tapi di situ, Annie hanya berharap Game Night bisa berjalan mulus. Sesaat setelahnya terdengar suara samar-samar dari jendela. Annie bersama Max pun terdiam sekaligus penasaran apa yang mereka dengar. Dan ternyata ada seorang wanita yang menyelinap di baliknya. Annie dan Max tak kenal sama sekali siapa wanita tersebut. Belum selesai, setelahnya muncul lagi seorang pria bernama Ryan. Diketahui Ryan adalah teman bermain dari Annie dan juga Max. Kedatangan Ryan pun disusul dengan kedatangan rekan-rekan yang lain. Mereka sengaja menyelinap melalui jendela agar Gary tidak sadar. Di momen inilah Ryan memperkenalkan kekasih barunya, wanita yang sempat membuat Max dan Annie bingung di mana wanita itu bernama Madison. Di samping itu ada Kevin dan Michelle yang rutin bermain bersama Annie dan juga Max. Tak lama, terdengar suara bising dari luar rumah Max. Max pun sadar, sudah pasti suara itu berasal dari mobil kakaknya. Dan benar, dengan polosnya mobil itu digeber-geber di depan rumah Max. Sekejap, Max berharap agar Gary tidak menyadari hal ini. Brooks, itulah nama dari kakaknya Max. Brooks berteriak apakah permainan sudah dimulai. Dari situ, Gary pun terlihat keluar dari rumahnya. Kelima orang di dalam rumah berupaya memberi kode kepada Brooks. Tapi Brooks tetap cuek dan bertanya berapa lama mereka akan bermain. Max benar-benar merasa tidak enak kepada Gary, hingga akhirnya Max harus memperkenalkan Brooks di hadapan Gary. Max pun mengaku ada Game Night di rumahnya dan itu pun hanya dimainkan bertiga bersama Brooks. Tapi sesaat Brooks menyapa kelima orang yang ada di dalam. Dan apa boleh buat, alibi Max harus berakhir sia-sia. Dengan datangnya Brooks, lengkap sudah para pemain. Dan karena telat, Brooks akan menjadi pemberi pertanyaan pertama. Jika Brooks gagal memberi kisi-kisi, maka ia dianggap kalah. Dan luar biasanya, segala macam clue bisa diberi oleh Brooks. Hal ini pun membuat Brooks tak kalah pada sesi pertama. Setelah 10 pertanyaan habis, sekarang giliran Max untuk memberi clue.
Tapi entah kenapa malam ini Max tak jago seperti biasa. Semuanya kesulitan menebak jawaban yang benar. Setelah ditanya ada apa, Max awalnya tidak ingin menjawab. Tapi terkuak sudah bahwa ia masih kepikiran dengan Gary yang tak diajak. Dari kecemasan Max pun dinyatakan kalah pada malam itu. Berjam-jam berlalu, sesi game night pun telah berakhir. Untuk minggu depan, Brooks mengajak mereka bermain di rumahnya. 1 minggu kemudian, Gary tiba-tiba mengundang Annie dan Max untuk ke rumahnya malam ini. Gary sudah memasak daging domba dan siap untuk game night. Tapi apa daya, ajakan itu ditolak dengan alasan mereka ingin ke rumah sakit. Nyatanya, Annie dan Max bergegas pergi ke rumah Brooks. Max pun disambut langsung oleh sang kakak pada malam itu. Max dan Annie sudah membawa game favorit dari kelompok mereka. Namun untuk malam ini, Brooks telah membuat game yang berbeda. Permainan seru di mana salah satu dari mereka akan diculik sebentar lagi. Permainan ini akan berlangsung selama 1 malam. Brooks pun tak sungkan untuk membuang barang-barang yang dibawa oleh Annie dan juga Max. Bukan tanpa alasan, daripada hanya sekedar menghabiskan waktu, Brooks akan memberikan mobilnya sebagai hadiah utama. Dari apa yang disampaikan, Annie dan Max tak ragu lagi untuk ikut. Begitu juga dengan Ryan yang sekarang membawa gebetan berbeda. Di depan rumah, 2 orang sedang bersiap-siap untuk masuk. Sedangkan Brooks terus melihat jam seolah memastikan mulainya permainan. Ke-6 peserta pun menunggu dengan sangat penasaran. Hingga tiba saatnya terdengar ketukan pintu dari luar. Max yang berada di toilet pun turut mendengar suara itu. Dan benar, 1 orang pria berjas terlihat masuk ke rumahnya Brooks. Michelle dan Kevin langsung bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dari situ pria berjas tersebut tetap profesional. Ia tidak menganggap ini sebagai sebuah permainan saja. Ada petunjuk-petunjuk yang harus ditelisik oleh ketiga tim. Sudah jelas, setiap tim terdiri dari 1 pria dan 1 wanita. Lalu, datang lagi 2 orang pria ke rumah itu. Max bersama Annie pun mulai merasa ini semua semakin seru. Sekejap, pria berjas itu langsung dihajar 1 kali hingga tak sadarkan diri. Sementara Brooks segera dibanting ke meja yang sangat kokoh. Brooks pun terlihat melawan dengan mengerahkan tenaga penuh. Kondisi 1 lawan 2 terjadi di dalam rumahnya itu. Terlihat serius, Brooks sampai-sampai ingin mengeluarkan pistol dari kakinya. Ke-6 orang itu pun merasa seru sendiri sembari menonton saja. Di momen itulah, Annie pun tertarik dengan pistolnya Brooks. Janggalnya, perlawanan yang diberi Brooks bukanlah bercandaan belaka. Ia melawan kehadiran 2 orang pria itu dengan sangat serius. Segala furniture yang ada di rumahnya pun turut menjadi korban. Max dan yang lain sibuk menonton sembari makan dan tak pernah berhenti. Mereka pun memuji para aktor sewaan yang tampil cukup memukau. Ternyata, Brooks menjadi satu-satunya orang yang diculik saat itu. Saat itulah, Ryan penasaran dengan pria berjas yang dihajar. Di sisi lain, Brooks telah dibawa oleh kedua orang penculik dalam hitungan menit saja. Ryan pun kembali memuji pria berjas yang masih tahan untuk pingsan. Sementara itu, Max tak mau lagi buang-buang waktu. Ia bersama Andy langsung mencari petunjuk dengan buku panduan. Berbeda dengan Ryan yang masih salut dengan pria berjas. Tim lainnya yaitu Kevin dan Michelle turut gerak cepat. Barulah beberapa menit kemudian disusul oleh Ryan dan gebetannya. Lalu, Max bersama Andy pun terlihat bergegas pergi dari rumahnya Brooks. Ryan menyadari hal itu dan ia dimarahi oleh gebetannya. Ryan dianggap lambat yang beruntung gebetannya mempunyai ide. Sedangkan petunjuk yang didapat Kevin dan Michelle adalah sebuah stapler. Di kamar, gebetan Ryan menemukan kartu kredit Brooks yang bisa ia manfaatkan. Saat inilah kedua tim saling mendapatkan petunjuk yang sangat positif. Transaksi kartu kredit dari Brooks pun dicek agar ketahuan di mana Brooks membayar jasa aktor-aktor itu. Sementara itu, Kevin dan Michelle menemukan USB di dalam stapler yang menjadi petunjuk. Pada lain situasi, Annie sibuk melacak keberadaan handphonenya Brooks. Cara simpel yang berada di luar petunjuk dari permainan ini. Di rumah, Ryan dan gebetannya tak sengaja melihat Kevin dan juga Michelle. Merasa mereka adalah saingan berat, Ryan mempunyai ide. Pura-pura mengobrol, Ryan pun mengunci ruangan yang diisi oleh Michelle dan Kevin. Ia berharap cara ini ampuh untuk mengurangi saingannya. Sayang, Kevin telat untuk menyadari tindakan itu. Pintu tak bisa dibuka sama sekali karena terhalang oleh meja.
Tapi di sini Ryan masih sempat-sempatnya untuk memeriksa keadaan pria berjas. Di ruangan, Michelle akhirnya mempunyai jalan untuk bisa keluar. Beberapa waktu kemudian, Annie dan Max sudah dekat dengan lokasi Brooks. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah bar yang terlihat sepi. Sebentar lagi mereka merasa menang setelah menemukan Brooks di dalamnya. Salah satu orang yang menculik pun terlihat berada di bar itu. Alhasil, menyelundup adalah cara terbaik untuk masuk tanpa ketahuan. Di dalam, Max dan Annie langsung dihampiri oleh seorang bartender. Mereka pun memesan minum selayaknya pengunjung biasa. Hingga akhirnya terlihat Brooks di dalam ruangan gudang. Dan diam-diam, Annie sudah mengambil senjatanya Brooks yang sempat terjatuh. Saat itulah Annie pun menggeretak orang-orang di bar itu. Akhirnya, terkumpul 3 orang pria yang begitu ketakutan. 2 pria diantaranya adalah penculik yang menculik Brooks sebelumnya, sedangkan satunya adalah pria yang merupakan bartender. Annie pun menyuruh mereka untuk menjatuhkan badan ke bawah. Perasaan akan menang benar-benar membuat Annie girang sendiri. Ia bahkan mempraktekkan cara untuk menjatuhkan badan dengan benar. Kevin akhirnya menyusun kursi balok untuk bisa ke lubang ventilasi. Ia sebenarnya merasa ragu dengan cara ini, tapi Michelle terus memaksa. Hingga akhirnya Kevin sudah berada di susunan tertinggi. Sekejap, balok-balok itu pun roboh dan beruntungnya membuat pintu menjadi terbuka. Ternyata apa yang dipikirkan Michelle benar-benar efektif. Di lain tempat, Ryan dan gebetannya tiba di sebuah kios. Kios yang mereka cari dan masih buka hingga sekarang. Terlihat sepertinya itu adalah tempat untuk menyewa aksi-aksi kejutan. Di dalamnya, seseorang terlihat duduk di balik kursi kantor. Ryan dan gebetannya belum sadar akan keberadaan orang itu. Hingga akhirnya mereka pun sadar di mana seorang wanita memiliki luka di kepala. Tapi nyatanya wanita itu hanya tertidur pulas dengan make up yang lupa dihapus. Setelahnya dimintalah informasi mengenai pesanan atas nama Brooks. Ryan sendiri berniat membayar wanita itu untuk informasi yang bisa didapat. Dengan wajah dingin dan sombong, Ryan merogoh dompetnya. Uang pertama yang ia tawarkan adalah $10. Jelas tawaran itu langsung membuat gebetannya geleng-geleng. Tapi si pemilik jasa masih sabar menunggu tawaran berikutnya. Untuk kedua kali, Ryan tak masalah jika harus kembali membuka dompetnya. Namun nominalnya justru semakin kecil, yaitu $5. Dengan total $15, mereka pun tak mendapat apa-apa. Pada ujungnya, uang dari Ryan terkumpul $17 saja. Mau bagaimana lagi, hanya segitu uang yang ada di dompetnya. Dari situlah gebetannya pun heran kenapa Ryan semiskin itu. Terlebih, si pemilik jasa menginginkan $100 untuk bisa memberikan informasi. Hasilnya, $100 langsung didapat dari gebetannya Ryan. Di rumah Brooks, tiba-tiba datang 2 orang bertopeng dengan senjata. Tapi pada momen ini, terkuak bahwa si pria berjas sudah dihajar oleh 2 orang tak dikenal. Sedangkan 2 pria yang datang barusan adalah rekan dari pria berjas itu. Dengan kata lain, Brooks diculik oleh penculik sesungguhnya. Kabar ini pun akhirnya didapat oleh si penyewa jasa. Ia diberitahu bahwa 2 orang misterius telah menyerang aktornya. Sontak saja, Ryan bersama gebetannya kaget setengah mati. Mereka pun diberitahu bahwa sebenarnya permainan tidak langsung dimulai pada saat itu. Itulah mengapa Brooks terlihat sungguhan untuk bisa melawan. Nyatanya Brooks sendiri tidak tahu di mana 2 rekan dari pria berjas tersebut. Karena memang pria berjas sudah dibuat pingsan lebih dulu sedari awal. Sayangnya, kabar ini tidak diketahui oleh Max dan juga Annie. Mereka masih sibuk menyandra 2 penculik dan juga 1 bartender. Annie asik untuk berjoget-joget dengan pistolnya Brooks. Bahkan ia sengaja menjatuhkan pistol itu ke hadapan para penculik. Setelah puas, barulah mereka masuk ke ruangan gudang. Tak peduli dengan keberadaan 2 penculik itu, Annie dan Max tak sabar lagi untuk mendapatkan mobil. Sebagai perayaannya, mereka pun mengajak Brooks selfie dan menjadi bukti kemenangan mereka. Meski Brooks sudah memberitahu bahwa ini bukanlah permainan, tapi Annie tidak mempercayainya sama sekali. Dan ketika pistolnya Brooks ditembak, barulah Annie dan Max percaya. Saat itu kedua penculik pun semakin dekat untuk bisa masuk ke gudang tersebut. Annie yang syok seketika membuang pistol dan 1 tembakan mengenai tangannya Max. Kepanikan baru terasa pada momen seperti ini. Berharap mendapatkan mobil sebagai hadiah, tapi nyatanya tangan Max yang menjadi korban. Pistol yang dikira mainan ternyata memanglah pistol asli yang digunakan untuk melawan. Sadar bukan lagi permainan, Annie akan menjadi orang yang diandalkan di sini. Ia mengemudikan mobil dengan barbar untuk menyelamatkan Max dan juga Brooks.
Di perjalanan kabur inilah, Brooks akhirnya mengungkapkan sesuatu. Brooks berkata bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat ulahnya. Brooks bisa menjadi kaya seperti sekarang berkat usahanya di pasar gelap. Apapun ia jual di sana yang berujung ia kenal berbagai orang jahat. Dan yang terakhir, ia menjual sebuah telur langka seharga 30 juta dolar. Bermodalkan 5 juta dolar, Brooks pun ketahuan telah mengambil untung yang sangat banyak. Dan masalahnya, ia berurusan dengan pembeli yang merupakan orang Bulgaria. Bukan sekedar orang biasa, tetapi bos mafia yang sangat sadis. Terakhir, Brooks berkata nama bos itu adalah Marlon Freeman. Lalu, Brooks memutuskan akan keluar dari mobil itu. Hal ini pun sengaja ia lakukan agar Max bersama Annie tidak ikut terseret. Singkat waktu, Michelle sengaja menelpon Annie. Annie yang sedang berada di minimarket membeli obat-obatan. Michelle memberitahu apa yang terjadi dan polisi sekarang ada di rumahnya Brooks. Annie pun mengingatkan untuk tidak cerita apa-apa ke polisi. Karena jika polisi tahu Brooks bermain di pasar gelap, masalah akan lebih besar. Usai ditelepon, Annie pun membayar apa yang telah ia beli. Lalu Annie bergegas menghampiri Max yang berada di samping minimarket. Mengandalkan video tutorial, Annie berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di tangannya Max. Tapi usaha ini pun tak mudah dikarenakan Annie sempat merasa jijik. Usai diobati, berkumpullah semuanya di rumah Max dan Annie. Mereka pun terus berpikir apa yang harus dilakukan berikutnya. Hingga pada akhirnya satu persatu orang mempunyai ide yang sama, di mana ternyata kesimpulan dari ide itu pun akan dieksekusi malam ini juga. Dan ide tersebut adalah mereka sengaja mendatangi kediamannya Gary, si polisi. Gary pun tak tahu luka apa yang ada di tangannya Max, di mana dalam sekejap waktu, keenam tamu itu langsung sok akrab dengan Gary. Mereka bahkan antusias untuk mengajak Gary mengadakan game night di sini. Terlihat dari wajah mereka, rasa terpaksa memanglah ada. Tapi tak ada cara lain karena ada satu hal yang ingin dimanfaatkan. Gary adalah seorang polisi dan tentu ia mempunyai akses database dari kepolisian. Menit-menit berselang, Max akhirnya menanyakan posisi toilet kepada Gary. Sedangkan yang lain terus mengulur waktu dengan terus bermain. Max pun berjalan mencari letak dari komputer atau laptopnya Gary. Rencana yang dilakukan di saat Gary mulai antusias untuk bermain. Ketika itu juga, Max berhasil menemukan laptop Gary di dalam kamar. Tapi fokus Max pertama-tama bukanlah ke laptop Gary, melainkan ke lemari khusus yang dihias Gary dengan penuh cinta. Kenangan-kenangan bersama mantan istrinya yang bernama Debbie. Tak diragukan, Gary benar-benar cinta dengan Debbie. Tapi sayangnya, sekarang mereka telah bercerai serta berpisah, menyisakan rasa nyesek mendalam yang tak bisa dilupa oleh Gary. Lalu, duduklah Max di meja kerjanya Gary, memikirkan password yang tepat untuk bisa masuk ke program itu. Dari sini Max sudah tahu apa yang harus ia ketik. Tak jauh-jauh, sudah pasti berkaitan dengan mantan istri Gary, dan diketiklah nama Debbie yang ternyata benar. Max pun berhasil. Seiring game night terus berjalan di ruang tamu, Max segera mencari identitas dari Marlon Freeman. Sayang, Max tak tahu lukanya terbuka dan terus meneteskan saus merah ke lantai. Max benar-benar fokus dengan identitas lengkap dari Marlon Freeman di laptop itu. Sedangkan Gary mulai bingung kenapa Max begitu lama di toilet. Disinilah saus merah yang terus menetes itu bertambah semakin banyak. Satu-satunya yang sadar saat ini adalah anjingnya Gary. Gary terus menengok-nengok apa yang sebenarnya dilakukan oleh Max di dalam. Gawatnya, saus merah terus mengucur dan bahkan melumeri anjingnya Gary. Kondisi chaos yang sudah pasti tak bisa lagi dihindari. Hingga akhirnya, Max baru tersadar atas ngucurnya saus merah itu. Rasa syok setengah mati usai melihat kondisi anjingnya Gary. Bulu berwarna putih bersih langsung ternodai dalam sekejap. Max pun berinisiatif dengan mengambil kain secara random. Saat itu, Gary berniat pergi mencari Max di toilet. Sementara di kamar, Max harus memecahkan pajangan yang ada di meja Gary. Untung saja, gebetan Ryan pintar untuk menilai kepergian Gary. Wanita itu pun bertanya bagaimana Gary bisa kenal dengan mantan istrinya. Di kamar, tampilan anjingnya Gary justru semakin tak karuan. Cepat atau lambat, Gary akan kaget menyadari tampilan anjingnya itu. Tak diragukan, usaha Max tampaknya sangat amat sia-sia. Ia hanya diberi waktu untuk bisa pergi dari rumah ini secepat mungkin. Celaka, kain yang dipakai pun merupakan baju kesayangan Gary yang bergambar Debbie. Tak ada pilihan lain, sepertinya kabur adalah jalan keluar. Apalagi saat itu, anjingnya Gary berusaha membersihkan bulunya dan membuat satu lemari harus ternodai. Max benar-benar gak habis pikir.
Ia tak menyangka kedatangannya akan semerugikan ini. Di sisi lain, Gary sendiri sudah asik bercerita mengenai mantan istrinya. Sementara Max hanya bisa merenung tak enak di dalam kamarnya Gary, meratapi satu persatu kekacauan yang terjadi di sana. Dan saat itu juga, Max pun membuka omongan bahwa rombongannya sudah harus pulang. Tak perlu waktu lama, tujuan mereka kali ini adalah rumahnya Marlon Freeman. Kebetulan, ada mobil mewah yang terlihat akan pergi. Terbukanya gerbang itu pun akan dimanfaatkan sebaik mungkin, di mana setelah momennya pas, mereka menguatkan diri untuk masuk ke rumah bos mafia Bulgaria yang terkenal sadis. Sesampainya di dalam kediaman itu, rasa takut terus menghantui mereka. Terlebih sebuah acara besar sedang diadakan di rumah tersebut. Di lantai bawah, pertaruhan antar orang kaya pun sedang berlangsung. Masing-masing menaruh nominal besar untuk memeriahkan perkelahian dari dua pria. Sontak saja, Michelle dan Kevin langsung syok. Berbeda dengan Ryan yang terbawa dalam keseruan ini. Dari situ, Kevin dan Michelle memutuskan untuk fokus ke misi mereka, mencari telur langka senilai $30 juta yang dijual oleh Brooks. Di sisi lain, Max bersama Annie sudah sibuk mencari sejak awal kedatangan mereka di sana. Hebatnya, Ryan mempunyai feeling telur itu ada di dekat pria-pria ini. Pria-pria kaya yang sedang bertaruh atas nyali dari dua orang pria. Dan ternyata benar, telur itu disimpan di sebuah brankas rahasia. Ryan pun melihat isi brankas itu dan berpura-pura tidak tahu pada awalnya. Gebetan Ryan hanya bisa memantau dari kejauhan dengan rasa cemas. Yang sial sekali, satu petinju harus KO dan jatuh tepat mengarah ke Ryan. Alhasil, bos mafia langsung bertanya-tanya terkait keberadaan Ryan di sana. Ryan terus mengaku bahwa ia adalah konglomerat yang pemalu dan tak mempunyai banyak teman, serta sangat jarang untuk keluar. Penjelasan ini berlangsung cukup lama, bahkan dengan santainya Ryan mengkritik tampilan dari telur langka itu. Akhirnya, Ryan pun harus lari terbirit-birit dari sana. Pelariannya membuahkan hasil dan berujung telur tersebut dibawa kabur. Di mobil, tak ada yang bisa mengalahkan rasa senang mereka berenam. Pikiran mereka kali ini adalah melepaskan Brooks dengan selamat. Tapi sial, Kevin harus rem mendadak akibat akses jalan yang mereka tuju terlewati. Di momen ini tak ada yang lebih pahit selain melihat telur langka itu sudah terpecah belah. Namun dari bahannya, mereka tak yakin telur ini seharga jutaan dolar. Dan setelah diraba-raba, telur itu hanya terbuat dari plastik biasa. Hanya saja, bukan telur itu yang memiliki nilai jutaan dolar. Sembari melihat Brooks yang berada di ujung jalan, mereka berenam pun sadar bahwa di dalam telur itu berisi sebuah kertas. Kertas yang terdapat daftar nama dari orang-orang yang nyawanya akan segera dilenyapkan. Negosiasi pun dilakukan di mana agar kertas itu tetap terjaga, para penculik itu diminta untuk segera melepaskan Brooks. Tapi yang terjadi tidaklah sesuai apa yang diharapkan. Kedua penculik itu tak takut sama sekali karena mereka memegang senjata. Dan tiba-tiba datanglah bantuan dari sebuah mobil polisi. Dalam hitungan detik, salah satu penculik berhasil dilumpuhkan. Dari aksi itu, Max dan kawan-kawan merasa salut dengan pahlawan kemalaman ini, yang berujung kedua penculik dibuat tak berkutik setelah tertembak. Tak diragukan lagi, pahlawan itu adalah Gary, si polisi. Gary mengetahui semua ini setelah melihat nama Marlon Freeman di laptopnya. Namun sesaat, Gary pun tertembak oleh salah satu penculik yang masih sadar. Apa yang terjadi di depan mata ini menimbulkan kepanikan. Sangat miris, Gary yang notabene baik harus selesai sampai di sini. Sedangkan si penembak harus meregang nyawa setelah perbuatan itu. Isak tangis yang tak karuan pun memenuhi area ini. Namun saat itu, Max menemukan pil darah palsu yang berada di dalam mulut Gary. Yang ternyata, Gary hanya berpura-pura dan semua ini adalah permainannya. Bahkan dua penculik itu adalah aktor-aktor yang disewa oleh Gary. Tak lagi diajak mengikuti game night membuat Gary membuat ide gila. Karena sebenarnya Gary hanya ingin bermain dalam sebuah keseruan. Dan disinilah ia merasa puas untuk bisa mengerjai keenam rekannya. Namun tiba-tiba, Gary harus kembali tertembak dari arah belakang. Seketika datang dua orang pria bersenjata. Ryan pun bertanya-tanya kenapa permainan Gary belum juga selesai. Tapi sial, kali ini apa yang terjadi bukan lagi permainan. Dua orang itu adalah suruhan bos mafia Bulgaria yang mencari telurnya. Satu pria mengaku tak ada masalah sebelumnya dengan Max dan juga rekan-rekan. Mereka hanya meminta untuk telur itu dikembalikan sekarang juga. Dan terkuak, bos mafia itu perlu daftar-daftar orang di kertas kecil. Namun Brooks nekat, ia sengaja menelan kertas itu utuh-utuh. Karena dengan kertas diberi pun, Brooks sudah pasti akan tetap dibawa pergi. Kemudian ban mobil Gary dan Max sengaja ditembak agar tidak berguna. Alhasil, di depan matanya Max harus melihat Brooks dibawa pergi.
Brooks yang sebenarnya tak perlu menyinggung soal telur langka. Ini adalah dampak dari permainan Gary yang secara tak langsung menguak latar belakang Brooks. Namun Max pun ingat, ia sempat mengambil sesuatu ketika selfie bersama Brooks. Dan diam-diam, Max sudah mengambil kunci mobil milik Brooks. Tak lama kemudian, Brooks sudah berada di dalam sebuah pesawat. Ia akan dibawa menuju ke markas rahasia dari bos mafia Bulgaria. Namun Max tidak tinggal diam di mana mobil Brooks ia manfaatkan. Tentu mustahil awalnya untuk mengejar pesawat yang ingin lepas landas. Brooks pun berharap banyak, sedangkan suruhan bos mafia meminta untuk lebih cepat. Max tak pernah tahu lokasi markas dari bos mafia, maka dari itu, satu-satunya harapan adalah mengejar pesawat tersebut. Usai berhasil menghentikan laju dari pesawat itu, tugas Max belumlah selesai. Terlebih sesaat setelahnya pintu pesawat terlihat terbuka. Annie pun panik duluan dan bergegas untuk bersembunyi, sedangkan Max hanya bisa bersembunyi di balik mobil. Keberadaan Annie cukup menguntungkan dari sisi jarak. Selain itu, Annie ingin memanfaatkan peti kayu yang akan ia jatuhkan. Peti yang harus digerakkan dengan menekan tombol di bodi mobil. Dan setelah tekad serta niat terpenuhi, tindakan itu pun terwujud. Hanya saja realita tidaklah seindah keinginan Annie. Pergerakan peti kayu itu sangat lambat dan tidak berdampak apa-apa. Namun Annie tidak kehilangan cara lain, di mana tanpa terduga, Annie menjadikan peti kayu itu sebagai upaya pengalihan fokus. Pada akhirnya, satu anak buah bos mafia telah tumbang. Sekarang tugas mereka adalah menyelamatkan Brooks di dalam pesawat. Kepala anak buah telah sadarkan diri dari benturan keras di pesawat itu. Kali ini, giliran Max yang akan masuk ke dalam pesawat tersebut. Sementara Annie berniat mengumpulkan berbagai senjata di luaran sana. Sayang sekali, Max datang dengan aksi yang tidak keren. Bahkan sekejap, ia harus dihajar terus di dalam pesawat itu. Namun untung saja, di balik itu masih ada Annie yang lagi-lagi sangat berperan. Cukup dengan alat pemadam kebakaran, Annie berhasil melumpuhkan dua orang pria. Sekarang tak ada lagi kemenangan dalam permainan. Mobilnya Brooks sudah sempat dikendarai, dan yang terpenting, Brooks bisa selamat. Lalu, Brooks tiba-tiba berkata bahwa ini adalah permainannya. Tapi setelah ditunggu, si kepala anak buah tidak lagi sadarkan diri. Yang ternyata Brooks hanya berbohong dan berkata akan keren jika ternyata ini memang permainan. Tapi sekarang tak ada lagi permainan dan sekarang fokus Max bersama Annie adalah membuat anak. 3 bulan berselang, keadaan jauh menjadi lebih baik. Game night pun kembali diadakan yang kali ini diadakan di rumahnya Brooks yang baru. Brooks sendiri telah memiliki pendamping hidup. Meski rumahnya sekarang tak sebagus dulu, tapi yang terpenting Brooks tak lagi bermain di pasar gelap. Bahkan Gary kembali diajak untuk ikut serta tiap minggunya. Meski kehadiran Gary membuat vibes terasa flat, namun yang terpenting Gary tak pernah lagi membuat permainannya sendiri. Di samping itu, giliran Annie yang menjadi pemberi pertanyaan. Namun bukannya memberi pertanyaan dengan benar, ternyata Annie sengaja maju untuk memberikan pernyataan. Pernyataan bahwa sekarang ini Max berhasil mendapatkan anak dari Annie. Pada akhirnya kabar ini menjadi penutup yang indah. Indah bagi Annie dan juga Max, begitu juga bagi ketiga pasangan yang lainnya. Tapi siapa sangka, selama game night berlangsung di malam itu, di depan terlihat 2 maling sedang beraksi untuk membobol rumah tersebut. Lalu film pun ditutup dengan riset-riset Gary dalam membuat permainan. Gary yang berhasil menyewa 2 aktor sebagai penculik. Tapi akhirnya Gary harus turun tangan setelah nama Marlon dicari di laptopnya. Berawal dari keisengan semata, tak disangka mereka terseret ke masalah yang lebih serius. Padahal apa yang direncanakan Gary termasuk dalam kategori sangat rapi. Ia sudah membayangkan di posisi mana permainannya ini harus berakhir. Ya, tapi tindakan Gary ini bisa menjadi pelajaran juga ya bagi kita semua. Bercanda dan berseru-seru memang boleh, tapi ada batasannya. Tak semuanya keseruan harus dibiarkan berlangsung sesuka hati. Oke deh guys, sampai di sini aja cerita dari film Game Night 2018. Dan semoga kalian bisa suka dengan apa yang telah saya sampaikan ya. Buat kalian yang ingin request, silahkan ketik saja di kolom komentar atau silahkan DM di Instagram. So, sampai bertemu lagi guys di video berikutnya, dan saya Nandi cabut dulu. Dadah!